kalau waktu itu saya bicara dengan Dr. Alvan gitu kan, perwakilan dari LIB gitu. Saya cuma bilang gini, Persija nggak akan bikin susah deh, saya bilang gitu. Lu bikin kita regulasi, lu bikin kita protokol kesehatan, yang kurang gue yang tambahin sendiri gitu. Makan di hotel tuh kan mahal, men. Mahal banget. Kalau kita bicara atlet tuh mahal. Waktu kemarin kita Piala Kemenpora, kita tahu nih gitu, penyelenggara menyediakan budget sekian gitu. Tapi enggak, lo maksud gue pas kita datang, kita lihat makanannya kurang beres dan segala macam, Persija berani loh men bayar kekurangan gitu. Persija tuh berani membayar. Oke, berarti kalau misalkan kita tambah budgetin makanan berapa gitu, nah itu yang nyempurnain Persija sendiri gitu loh. Pada malam flight gue ke Australia itu, gue ngalamin kayak mungkin serangan jantung kali ya. Selamat malam, Dr. Doni. Akhirnya kita ketemu setelah beberapa kali janjian, cuman ternyata JO yang sok sibuk. Karena gini dok, karena kita tuh bukan bukan yang sebuah pekerjaan. Jadi gue punya kerjaan lain juga, beberapa anak-anak juga ada pekerjaan lain gitu kan. Jadi kalau janjian-janjian kadang emang kalau mau bikin apa tuh, waduh, tunda dulu deh, gue lagi ada kerjaan gitu-gitu dok. Jadi makanya waktu itu sekalian minta maaf nih, waktu itu kan kita mau wawancara juga kan, terus dokter udah nyediain waktu hari apa gitu, terus gue pulangnya sore ternyata saat itu gitu. No worries sih men, no worries. Santai. Gimana kabarnya dok? Di tengah ketidakpastian apa-apa ini? Ya, baik sih. Kita sih masih apa ya? Masih berusaha lah ya. Tapi kita harus punya banyak simpati sama keadaan sekarang lah ya. Terus meningkatkan kewaspadaan lah. Apa ya? Mungkin udah basi lah ya. Tapi kita semua udah tahu kita era COVID ini kan bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh gitu. Harus mungkin dimaklumi gitu ketika kita apa ya, dengan Persijanya kita juga berhenti latihan, semuanya berhenti, PPKM dan segala macam, ya kita harus bermain apa ya, kalau saya bilang tuh istilahnya, kalau gue suka bilang tuh kita want to play safe lah gitu. Jadi nggak bisa egois gitu kalau maksud gue gitu. Kita pengen sih, siapa sih men yang nggak pengen liga jalan atau kita tetap latihan, kita tetap main bola gitu, kumpul-kumpul. Kerja di Persija tuh happy loh, Bre. Happy banget. Maksud gue, daripada gue kerja di rumah sakit ataupun segala macam gitu ya. Kerja di klub itu happy gitu. Nah, itu kan akhirnya yang membuat kita sedih gitu kan. Sekarang kita semua berhenti gitu. Tapi ya kita trying to survive kali ya. Setahun lebih ya dok. 500 hari kemarin ya kalau update-nya APPI ya. 500 hari. Ya kalau di itu 500 hari lebih ya. Iya. Cukup lama sih. Sedikit masuk pertanyaan dikit kali ya. Kan kemarin teman-teman pemain juga udah pada nyuarain apa ya? Teman-teman siap jalan segala macam. Kami ya teman-teman siap jalan segala macam kan. Terus apa namanya? Menurut dokter pun misalkan kan kita juga nggak tahu nih, walaupun PSSI juga bilang liga jalan di tanggal 20 ya rencananya kan. Tapi menurut dokter kalau mengacu dari kemarin pas Piala Menpora kemarin, udah cukup ideal nggak sih protokol yang dijalankan untuk liga nanti? Kalau mengacu dari Piala Menpora kemarin, udah cukup oke nggak? Atau ada yang menurut dokter harusnya sih gini nih gitu, atau gimana? Susahnya kalau kita bahas kayak gini tuh ya Bre, kita harus bicaranya tuh harus adil berbagai sisi. Oke. Ya, kita harus bicara tentang satu, keadaan negara kita. Right? Negara kita itu berbeda lah dengan negara kita, jangan samain dengan negara-negara sekitar kita lah, atau apalagi yang sudah jauh-jauh sana gitu. Iya. Kita harus lihat itu dulu. Nah, kedua, kita harus lihat kemampuan penyelenggara kita. Yang gue bicara adalah kita bicara finansial dari penyelenggara kita. Sumber daya manusianya, knowledge-nya,
komunikasi sektoral mereka gitu. Nah, itu kita harus fair juga tuh. Artinya gue nggak pernah bilang atau gue nggak pernah nuntut kesempurnaan, tetapi pasti ada hambatan. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita berusaha. Jadi artinya gini, kalau gue di klub itu gue selalu bilang bagaimana caranya kita tuh support penyelenggara dan asosiasi gitu, PSSI gitu ya. Kita coba support gitu loh. Kita coba berusaha yang semanis mungkin. Kalau kemarin kita ketemuan antara dokter tim, terus habis itu ada PSSI, ada LIB. Kalau waktu itu saya bicara dengan Dokter Alvan gitu kan, perwakilan dari LIB gitu. Saya cuma bilang gini, Persija nggak akan bikin susah deh, saya bilang kayak gitu. Lu bikin kita regulasi, lu bikin kita protokol kesehatan, yang kurang gue yang tambahin sendiri gitu. Jadi Persija tuh berusahanya selalu kayak gitu. Bagaimana caranya gitu. Contoh misalkan gini, kalau kita bicara soal makan lagi, gue paling gampang bicara makan lah. Makan di hotel tuh kan mahal, men. Mahal banget. Kalau kita bicara atlet tuh mahal. Waktu kemarin kita Piala Kemenpora, kita tahu nih gitu, penyelenggara menyediakan budget sekian gitu. Tapi enggak, lo maksud gue pas kita datang, kita lihat makanannya kurang beres dan segala macam, Persija berani loh men bayar kekurangan gitu. Persija tuh berani membayar, oke, berarti kalau misalkan kita tambah budgetin makanan berapa gitu. Dan itu yang nyempurnain Persija sendiri gitu loh. Jadi yang tadi gue bicara gitu, kalau kita bicara kesempurnaan kayaknya sulit ya, Bray. Sulit banget gitu. Kalau lu mau bicara beda-bedanya, banyak bedanya gitu. Kalau lu baca peraturan UEFA yang kemarin tuh Euro 2020, wes jauh banget kita kalau kita mau banding-bandingin gitu. Yang paling gampang yang selalu gue angkat di mana-mana itu adalah UEFA selalu pengen tracing atau testing yang paling bagus, yaitu menggunakan PCR. Kita kalau pakai PCR, bro, lu bayangin berapa besar cost-nya dari penyelenggara kan gunain. Tapi kalau kita pikir-pikir, PCR tuh yang terbaik, men, gitu loh. Kekurangan kita tuh kemarin itu kita pakai antigen aja gitu. Moga-moga nggak pakai genose gitu loh. Nah, bingung lagi tuh gue. Tapi kalau kita mau perbaiki, ya kita mau perbaiki sistemnya gitu. PCR deh, men. PCR ini kunci tracing yang bagus gitu loh. Jadi nah, kalau di protokol UEFA tuh ada tuh, men. Jadi misalkan tim tamu mau kepindah kota, kapan dia pemeriksaannya berapa hari, terus habis itu hasilnya di broadcast ke seluruh tim gitu, tim tuan rumah maksudnya gitu ya. Jadi hasilnya tuh sama-sama fair, kita tahu dia tahu gitu. Jadi keterbukaannya tuh jelas gitu. Nah, itu kayak gitu aja tuh diatur di UEFA gitu. Nah, harusnya sih kalau gue sih berharapnya itu juga kita kayak gitu. Tapi ya gue rasa dari penyelenggara juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan lah kenapa pada akhirnya kita nggak jalanin itu gitu. Yang gue pahamin yang pasti costly lah ya, uang lah ya. Uang itu budgeting pasti mahal banget gitu. Terus kalau lu tanya sama gue sekarang, kira-kira kalau kita bagaimana nih, PSSI udah ngumumin gitu, terus habis itu persiapan klub bagaimana gini. Ada satu hal yang kalau kita di orang sepak bola itu paham lah. Rata-rata pelatih fisik juga udah pada tahu gitu, pelatih kita udah pada tahu, dan gue yakin PSSI dan LIB juga pasti tahu lah ya. FIFA aja menganjurkan sebelum kita starting to pertandingan lah untuk first match itu minimal tuh 6-8 minggu men kita udah meet up gitu loh. Jadi dia butuh 6-8 minggu kita ketemu. Jadi kalau lihat bicara time frame ya, kalau kemarin si PSSI itu menyatakan oke, kita mau jalan gitu. Ya semua orang udah bisa ngitung sih sebenarnya. 6-8 minggu ke depan itulah baru pertandingan pertama harusnya. Iya. Nah, PSSI juga kayaknya kalau tadi baca-baca kan PSSI juga bicara kok. Maksud gue dia bicara fair gitu. Dia bicara begini. Tapi kan ini keputusan kami, dia bilang kayak gitu, dan kami harus lempar ke klub lagi gitu. Siap nggak gitu. Nah, itu kan suatu usaha dari suatu asosiasi atau perhimpunan untuk mencoba berkomunikasi dengan klub. Hanya saja harusnya si komunikasi dulu baru kita sounding. Sebenarnya gini, kalau di basket kan sistemnya bubble tuh ya, jadi selama kompetisi sampai selesai di satu tempat ya. Kalau liga kayak gitu, kita juga bubble, bro. Kemenpora kemarin juga bubble. Iya, cuman karena bisa-bisa tempat aja ya. Per grup aja kan kalau Kemenpora. Iya, jadi makanya kan kota-kota kan. Jadi dia bermainnya ada yang di Bandung, ada yang di Malang, ada yang di Solo atau Jogja waktu itu kan. Nah, itu sebenarnya bubble.
Cuman waktu kita pertemuan pertama, bubble itu tidak diajukan suatu rekomendasi, tidak dijadikan sebuah aturan gitu. Nah, Persija waktu itu gue dengan lantang gue mengatakan Persija bubble. Persija bubble, kita punya regulasi yang mengatur pemain kita, mengatur official kita bagaimana kalau misalkan beli makanan caranya bagaimana, terus butuh belanja sehari-hari itu caranya bagaimana, terus habis itu kitman kita tentirnya harusnya seperti apa. Persija tuh berusaha untuk ngatur itu gitu. Jadi waktu kita pelaksanaan kemarin, boleh tanya sih sama panitia, Persija tuh udah anak-anak tuh udah bener-bener kelihatan gitu. Kalau gue suka bilang begini sama satpam hotel gitu. Kalau lu lihat orang Persija pakai seragam ataupun seragam Persija keluar dari hotel ini, gak usah tegur. Foto kirim gue. Oke. Oh, jadi kalau 100% gue yakin gue denda minimal 1 juta tuh. jadi kalau dulu kan ketika pemain-pemain lagi away kan kita sama-sama tahu lah pada sering kuliner segala macam. Kemarin selama Kemenpora itu ritual yang nggak bisa dijalankan berarti. Nggak bisa, tapi Ritual ada yang hari-hari. Gue juga pahamin begini. Kita harus fair ya bro. Lu bayangin dalam 6 bulan, 6 minggu, lu berketemu sama teman sekamar lu, dia lagi gitu loh. Terus ketemu sama yang lain tuh di jam makan gitu. Lu pikiran nggak seberapa stresnya, men? Iya. Lu tuh harus bicara kayak gitu. Jadi gue mengakalinnya gini. Gue dudukin semua orang gitu. Gue kasih tahu. Jadi gue investasinya di Persija itu kan lebih kepada bagaimana lu ngertiin pengetahuan tentang COVID ya gitu loh. Apakah bisa, misalkan gini, gue pasti bisa menyatakan mereka nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Nggak bisa juga bro. Kalau gue terlalu strict, mereka akan berusaha di belakang gue, men. Iya. Akhirnya gue akan kucing-kucingan sama pemain gue gitu. Akhirnya gue harus kasih pemahaman dulu. Jadi ada hari dimana kalau misalkan besoknya itu kita antigen ataupun kita swab, malamnya itu kemungkinan ada bebas. Makan keluar, cari makan, terserah lu. Lu hibur diri lu sendiri. Lu nggak mau keluar nggak apa-apa. Tapi lu ingat, ada konsekuensinya ketika lu tertular, yang rugi itu Persija, bukan satu orang. Iya. Jadi gue kasih kesepahaman seperti itu. Gue kasih kesepakatan nih ya. Lu mau keluar nih lu mau negosiasi sama gue, lu mau keluar. Gak apa-apa, tapi lu sama-sama sadarin. Di dalam satu tim itu lu sadarin. Ketika ada teman lu yang keluar, dan dia terinfeksi oleh COVID, yang rugi itu tim lo, men. Bukan cuma 1 orang, bukan 2 orang, bukan gue. Enggak. 1 tim rugi. Kenapa? Lu akan kekurangan pemain. Dia akan masuk kena tracing. Tracing teman sekamarnya juga pasti akan kena. Artinya bagaimana kita akan kekurangan orang kita gitu loh. Kita juga pemain akhirnya kan kalau lihat kemarin cedera kita udah banyak banget. Iya. Karena kenapa? Persiapannya kurang, terus habis itu kita dipaksakan. Siapa sih yang nggak mau menang gitu, men? Bilang, wah ini off season santai aja. Siapa bilang? Iya lah. Nggak kayak gitu. Jiwa pemain bola semua tetap juga pasti pengennya menang. Betul. Nggak mungkin kalau misalkan lu bilang, wah itu kan off season gitu, kita pemanasan aja. Iya, idealnya sih memang begitu. Tapi pas di lapangan mah, ketika kita kalah dengan PSM pertama kali, lu lihat tuh betapa down-nya anak-anak. Wow, men, stres berat loh pada hari itu. Iya, itu juga besokan itu hening semua. Sempat ngobrol sama Andri juga bilang, ya benar yang dibilang sama Mas BP gitu. Siapa yang, kalau kita yang ada di posisi itu pasti pengennya sih juara lah waktu itu. Sure, betul. Lanjut dok. Selama jeda kompetisi kan lumayan panjang. Tadi kita bahas sekitar 500 harian. Repot nggak? Sebelumnya mau nanya, selama jeda kompetisi kan tim sempat diliburin beberapa kali, terus masuk lagi, latihan lagi, terus libur lagi. Selama libur ini yang dilakukan dokter, yang dilakukan tim dalam hal pemantauan berjalan terus. Nih, kalau gue yang pasti urusan gue lebih ke arah kesehatan. Oke, kalau masalah bugar, masalah performance itu ada urusannya pelatih lah. Jadi kalau gue tuh ngurusin misalkan atlet ada yang sakit, nanti kalau misalkan ada orang tuanya atau keluarganya yang kena COVID, terus kena COVID, nah urusan gue deh tuh kayak gitu. Terus ada yang cedera, kemarin juga Bang Ismet Pak operasi juga kita ngurusin tiap hari. Kemarin juga ada atlet kita yang patah kakinya pada saat latihan juga ada. Nah itu kita ngurusin kayak gitu deh.
Dan itu berjalan terus sama pandemi, dokter memantau itu terus full lah ya selama. Lanjut men, masih digaji. Kalau masalah atur makan dan segala macam itu juga sama. Nggak bisa. Karena Gini, itu di Persija itu nggak bisa kita ngatur makan kalau dari jarak jauh. Iya sih. Itu bohong gede deh men. Nggak bisa. Jadi kalimatnya paling gampang begini, lu masuk besok lu timbang berat badan berapa, lemak lu. Nah, orang yang, jadi artinya gini, mereka kan atlet profesional men. Jadi bukan anak kecil yang kita harus ajarin satu-satu gitu loh, Bray. Oke. Ya kan, kayak latihan gitu. Kayak misalkan pelatih itu suka, kalau gue baca di grup gitu kan, PR-nya latih lari berapa kilo dan bla 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 gitu. Itu suka gue baca gitu. Ya itu kalau lu terlalu ngelepas diri lu juga susah ngejalanin ya gitu. Iya sih, ya benar juga. Karena ya kalau gue sih mikirnya gini ya men ya, selama lu masih dalam kontrak, artinya lu sebagai atlet Persija, alright, lu masih atlet Persija, lu masih digaji Persija gitu. Kalau lu nggak jaga kondisi lu, itu salah lu men. Lu nggak perlu dimandorin sama pelatih gitu, diliatin gitu, pakai virtual, diliatin latihan, itu sebenarnya nggak. Lu mau bicara pemain profesional itu adalah lu tanggung jawab dengan apa yang lu kerjain gitu. Dan gue rasa sih atlet gue paham gitu loh kayak gitu-gitu. Jadi jangan menyalahkan jangan menyalahkan orang lain ketika lu nggak bisa jaga kondisi gitu. Walaupun gue paham kondisi di sepak bola dengan latihan di rumah ataupun latihan itu tuh agak-agak beda gitu. Tapi kan yang namanya conditioning itu, ya lu lihat adalah mantan pemain kita dulu juga jaga conditioningnya kayak seperti apa gitu. Yang sekarang ke Bandung tuh, itu bagus men. Pas balik juga cakep gitu. Atau lu lihat yang pemain kita Ryuji lah. Iya. Dia ngebangun badannya kan bukan di lapangan, dia ngebangun badannya di rumah, home exercise. Cross trainingnya jalan dia. Nah, kenapa atlet yang lain kagak gitu? Kalau atlet yang lain kagak jaga ya urusan dia sendiri. Berarti kan itu ya memang keprofesionalan dirinya lah yang harus dipertanyakan kalau seperti itu. Masih digaji kok, walaupun dipotong. Sebenarnya gini, tapi di era-era libur kompetisi ini timbangan pemain jujur dong pada banyak yang naik. Oh, kemarin ada naik. Naik kok. Tapi nggak semua gitu. Maksudnya ya naiknya juga wajar. Yang lebaran kan kita juga timbang tuh. Kalau yang sekarang kita nggak tahu nih, kan belum tahu kapan ngumpulin. Belum terjadwal latihan lagi ya? Belum dijadwal latihan lagi? Kalau yang gue tanya dari BP sih pada dasarnya kita gini ya, ini kan PPKM. Iya. Kan nggak mungkin dong kita gelar latihan di suasana PPKM tanpa jaminan dari liga kita boleh latihan. Kan menyalahi aturan kalau kita latihan di PPKM. Iya, benar juga sih itu ya. Karena jadi lapangan yang kita lakuin sekarang itu, benar, yang sekarang kita lakuin itu adalah kita minta dulu nih surat jaminan kepastian izin dulu. Boleh nggak latihan? Ya kan, walaupun PSSI bilang nih liga mau mulai tanggal 20, kalau misalkan PPKM mengatur olahraga tidak boleh jalan, gimana? Kita masa mau melanggar? Betul juga sih. Mau latihan di mana juga ya. Karena kita yang mau latihan di mana juga, betul. Susah dari lapangan. Kalau kita sih lapangan Sawangan sih oke lah ya, selalu tersedia. Tapi kan kayaknya, sekarang kalau buat latihan Persija mungkin kepake aja ya. Cuman kan secara regulasi apakah boleh dan tidak itu kan kita harus izin dulu gitu. Iya, biar nggak nabrak-nabrak sana sini lah peraturannya juga. Kita berusaha lah ya, maksudnya jangan sampai nabrak-nabrak regulasi lah kalau kayak gitu. Kita sesuaikan aja peraturan pemerintahnya seperti apa. Kalau nabrak-nabrak gitu ya apa jadinya kita, Bray? Iya. Ini gini, kayaknya kita kalau ngomongin kesehatan pemain selama pandemi juga udah oke lah, berarti kalau misalkan dokter bilang ya gue selama ini men-tracing kalau ada keluarga yang sakit kita pantau segala macam, pun ada yang cedera juga dipantau segala macam. Nah, ini agak santai sedikit kayaknya dokter waktu terakhir ke radio sama sekarang menyusut jauh. Nah, ini ngomongin sedikit aja sih buat kalau tadi kan kita ngomongin kalau teman-teman nanti yang nonton Persija selama ini selama pandemi yang dilakukan seperti ini. Nah, buat
pengalaman teman-teman aja sih mungkin biar nantinya tahu. Menurut dokter, ini kan lagi PPKM, lagi pada banyak yang di rumah aja, biar nggak badannya melar, biar badannya tetap terjaga, atau bahkan malah bisa kayak dokter, malah makin oke, malah nggak, kalau orang-orang makin melar, saya makin melar banget. Menurut dokter gimana dok? Gue tadinya pakai baju tuh L, sekarang XXL. Gue 4XL. Tadinya dok, waktu pas di radio dulu. Iya, 4XL. Oh, sekarang gue L. Sekarang L. Turunnya kebalikannya gue berarti dok ya. 27 kilo. Berapa lama tuh dok? Bisa turun segitu banyak terus? Setahun lebih lah ya. Setahun lebih. Apa aja dok? Kalau misalkan gini, kalau yang kita tahu kan ya dokter olahraga jalan terus ya, kayak gymnya segala macam. Paling enggak apa sih dok menurut dokter? Kan kalau yang kita tahu kayak ya standar-standar aja, jangan makan malam atau jangan makan gorengan atau kurangin makan nasi. Menurut dokter ada punya cara sendiri nggak kalau yang bisa dibagi ke teman-teman? Gini bro, jadi kalau menurut gue sih ya, dulu kalau teman-teman suka nanya gitu kan, kalau di Instagram gue ditanya, dok caranya nurun berat badan bagaimana gitu kan. Terus habis itu kalau zaman-zaman dulu tuh gue suka jawab kayak gini bro, lu jangan nanya gue aja gagal gitu kalimatnya gitu. dan itu kenyataan gitu, karena gue ya sekarang slim. Oke. Jadi ceritanya tahun 2018 AFC kita ke Australia 2018 ya? Iya, 2018. Enggak, 2019, sorry. 2019. Habis juara. Oke. 2019 kita ke Australia. Nah, pada malam flight gue ke Australia itu, gue ngalamin kayak mungkin serangan jantung kali ya. Orang-orang pada nggak tahu. Jadi bukan serangan jantung. Jadi gue ngalamin kelainan jantung lah gitu. Jadi nadi gue tuh di atas 110 men. Jadi malam itu gue telan obat lah. Bagaimana gue lewatin flight gitu kan. Sampai di Australia segala macam, dan gue kontak sama dokter jantung gue ada masalah begini-begini, cuman karena gue bawa obat-obatan emergency untuk jantung dan segala macam, jadi gue pakai gitu. Nah, singkat cerita gue diagnostik, ternyata gue punya darah tinggi, gue punya aritmia, itu kelainan jantung, terus habis itu gue punya kolesterol tinggi, gue punya prediabetes, gue gendut, dan singkat cerita lagi, faktor menyebabkan gue mati gede gitu. Jadi kayaknya resiko gue mati itu gede dah pada saat itu gitu. Pada saat itu kita nggak tahu tuh men ada COVID dan segala macam gitu. Nah, at the end of that year, tahun 2019 itu kita udah mulai mengenal yang namanya COVID. Kita udah mulai mengenal, udah mulai tahu nih ada COVID, nanti membahayakan bla 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 gitu. Sudah mulai ada soundingan di awal-awal tahun 2020 kalau COVID itu diperburuk dengan yang namanya komorbid. Komorbid itu yang gue sebutin tadi semua men, teman-teman gue, darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Nah, itu komorbid teman. Nah, di tahun 2020 itu ketika kita terakhir bertanding di bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret tuh kan. Itu gue memutuskan dengan jelas begini. Maret 2020. Gue memutuskan pasti begini. Kayak gue harus turun berat badan deh. Gue harus ilangin tuh faktor-faktor penyakit gue gitu. Nah, gue intinya gue takut mati, Bray. Gue takut mati apalagi karena COVID gitu. Gue takutnya anak gue nanti bagaimana gitu, istri gue bagaimana gitu, keluarga gue bagaimana gitu. Karena gue termasuk orang yang ya tulang punggung keluarga lah gitu. Gue cari uang buat mereka lah. Intinya seperti itu. Akhirnya gue mempunyai niat yang sangat kuat. Makanya kalau orang nanya bagaimana cara nurunin berat badan, gue bilang niat selangit. Kenapa? Karena yang bisa mengatur hidup lu ya lu gitu. Bukan orang lain gitu. Jadi sebelum lu punya pengetahuan segala hal tentang olahraganya bagaimana, makannya bagaimana, lu punya niat dulu nggak gitu? Seberapa pengen lu mau berubah gitu? Jadi yang lain itu urusan kedua men. Urusan kedua, lu punya niat dulu. Kenapa? Lu punya motivasi untuk menurunin berat badan, lu punya keinginan untuk merubah hidup. Kalau bicara pengetahuan bro, gue spesialis kedokteran olahraga gitu. Logikanya adalah gue nggak akan kekurangan pengetahuan lah bagaimana gue ngatur makan, gue ngatur olahraga gitu. Tapi karena memang gue nggak punya niat, awalnya ya gue gagal aja gitu. Gue nggak bisa nurunin berat badan. Oke, di awal itu gue mulai caranya adalah gue timbang semua makanan gue.
Karena menurut gua caranya nurunin berat badan adalah kita jamu, men, jaga mulut. Oke. Oke, berapa yang gue butuhin kalorinya, gue pakai aplikasi FitnessPal, gue beli timbangan emas tuh yang gue bawa kemana-mana. Anak-anak Persija suka ngetawain gue kalau gue nimbang makanan. Tapi itu yang gue lakuin gitu. Gue timbang makanan gue, total kalorinya sehari berapa, gue tahu nih pokoknya. Pokoknya gue tuh 1.600 kalori, 1.400 sampai 1.600 kalori, protein gue berapa, karbohidrat gue berapa, lemak gue berapa. Itu gue targetin bener-bener gitu. Dan gue hitung. Dan gue butuh berapa lama untuk ngertiin itu? Sekitar 3-4 bulan, men. Gagal terus, men. Karena gue nggak ngerti cara nimbangnya seperti apa. Gue nonton YouTube lagi, gue tanya temen gue yang anak-anak gizi lagi. Akhirnya gue punya pemahaman, oke, gue harus makannya tuh segini gitu. Dan oke, olahraganya go with the flow. Gue tinggal ngikut. Yang olahraga yang paling gue senengin di rumah apa? Gue mempelajari hal-hal baru. Jadi misalkan gini, gue ngelihat orang di YouTube gitu, orang latihannya pakai battle rope gitu, pakai tali. Ya udah gue beli gitu, gue belajar gitu caranya. Gue cari yang paling murah gitu kan, gue beli aja gitu. Nah gue latihan kayak gitu. Atau lebih murah lagi, gue ngelihat anak-anak Persija latihan pakai cone and marker gitu. Ya udah gue beli cone and marker gitu. Nah gue pakai kayak gitu. Jadi karet-karet, beban-beban, kan gue ngeliat anak-anak Persija latihan pakai itu gitu. Menurut gue, ya itu investasi gue untuk menambah pengetahuan gue, menghilangkan kebosanan gue. Jadi gue nggak tergantung lari di keliling rumah gue, komplek gue, kagak. Gue lebih melihat bagaimana gue menginvestasikan waktu gue dengan belajar yang baru sih. Ya kalau lu udah mau kayak gitu ya harusnya sih oke. Nah, at the end lu konstan, lu turun berat badan. Ya emang pertama kali ya yang jelas niat harus paling pertama udah kayak terus ya diiringi harus segera dieksekusi lah berarti ya. Jaga makannya juga, olahraga juga segala macam. Ya udah kayaknya biar nanti yang nonton juga nggak terlalu bosen. Karena kalau dokter yang ngejelasin sendiri bisa jalan terus, tapi kayaknya kalau lihat gue kayaknya pada bosen. Bukan bosen sih, nggak menarik lah kali. Nanti moga-moga ada yang bisa kita bahas lagi ke depannya. Yang jelas semoga kita sehat-sehat selalu lah, dan ya kita sama-sama pengen liga jalan lagi, tapi yang paling utama ya semoga keadaan semakin membaik lah. Yes, kita semua pengen liga jalan, yang penting safe. Oke. Kayaknya gitu aja. Selamat malam, makasih Dok ya atas waktunya. Selamat malam, siap. Pengalaman yang dibagi. Oke. Selamat malam Dok.